Astagfirullah, Gus Nur kumandangkan azan dicampur gonggongan hewan. Netizen bilang semoga ada malaikat lewat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk, 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 huk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk, 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 huk. Begitu. Dia mencontohkan, mengimajinasikan ucapan Gus Yakut dengan praktek yang dia lakukan. Nah, ini sangat bertentangan ini. Maksudnya bukan seperti itu, sama sekali bukan seperti itu. Justru yang penistaan agama, justru yang kemudian penistaan azan itu Sugik Ngurah-Harja. Bukan masalah azan ya, masalah toa ya. Aduh, toa aja dimasalahkan ya. Masalah toa di masjid. Nah, jadi ada himbauan, ada surat himbauan dari setelah saya pelajari video beliau. Frekuensi toa itu tidak lebih dari 100 atau berapa, apalah pokoknya gitulah ya. Aku kurang ngerti juga soal frekuensi itu ya. Gus Nur mempertontonkan azan dicampur dengan gonggongan hewan melalui video di kanal YouTube Gus Nur 13 Official. Sugik Ngurah-Harja atau Gus Nur kembali membuat ulah. Alih-alih mengkritik Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas soal aturan toa di masjid musola, Gus Nur malah mempraktekkan azan dicampur gonggongan hewan. Video saat Gus Nur mempertontonkan panggilan azan dicampur gonggongan hewan itu dapat dilihat di channel YouTube-nya Gus Nur 13 Official. Dari penelusuran video Gus Nur berdurasi 27 menit 38 detik itu direkam pada 24 Februari, kemudian diunggah di channel YouTube pada 25 Februari. Video itu berjudul Menak Azan Ibarat Gonggong Hewan, inilah bentuk makar Allah yang nyata. Gus Nur mengatakan ini mau membahas azan, mau mengecilkan volume azan, tapi diumpamakan dengan seperti gonggongan hewan, di mana menurutnya hal itu sangat melecehkan dan menistakan azan. Gus Nur menyebut delik aduannya pun ada. Sejurus kemudian, dia juga mempraktekkan contoh azan dicampur dengan gonggongan hewan. Di mana tayangan video Gus Nur ini dikecam oleh Muhammad Guntur Romli, pendakwah kondang Sugik Ngurah-Harja atau akrab disapa Gus Nur, ikut menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang membandingkan antara suara azan dengan gonggongan hewan. Gus Nur pun menyebut pernyataan Yakut Khalil Qomas menyamakan suara azan dengan gonggongan hewan itu merupakan makar Allah SWT. Hal itu disampaikan Sugik Ngurah-Harja lewat videonya yang tayang di kanal YouTube Gus Nur 13 Official. Suara azan diibaratkan hewan yang menggonggong. Coba inilah makar Allah. Saya nggak mungkin mendesain atau menyutradarai supaya Gus Yakut ngomong seperti itu. Ini makar Allah. Dia pun meyakini ucapan Yakut itu adalah bagian dari skenario Allah untuk membuka siapa sebenarnya sosok Gus Yakut itu. Allah lah yang mendesain mulutnya itu ngomong seperti itu. Allah membuka kedoknya. Itu cara Allah membuka watak asli, membuka tabir asli dalam kalbunya. Menurut Gus Nur, analogi Yakut soal suara azan dengan gonggongan hewan itu sangat tidak pantas. Selain itu, dia juga mengaku heran dengan Yakut yang membahas suara azan dan juga soal volume toa masjid musola, tapi malah gonggongan hewan yang jadi contoh. Menurutnya, perumpamaan gonggongan hewan kanan-kiri layaknya suara azan itu tidak tepat. Sebab, kata Gus Nur, sudah ada aturan sejak lama jarak musola masjid itu diatur dan tak boleh berdekatan. Mengutip Hops.id, Gus Nur pun sebenarnya tak ambil pusing dengan ucapan menaki Yakut soal azan tersebut atau ucapan apapun menak yang bakal menimbulkan kontroversial. Di mana pendakwah Gus Nur tahu resikonya mengkritik Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau menak Yakut, karena kritik menak Yakut, Gus Nur bakal menghadapi serangan dari pasukan Gus Yakut yaitu Banser dan juga GP Ansor. Menurut Gus Nur, pernyataan menak Yakut memang salah menganalogikan suara azan dengan gonggongan hewan. Gus Nur menegaskan dia tahu resikonya akan diserang Banser dan GP Ansor lantaran kritik menak Yakut. Sebab Gus Yakut adalah ketua umum GP Ansor. Gus Nur lalu menduga aktivitasnya akan diganggu Banser dan juga GP Ansor. Wah, nantinya pesantrenku diganggu nih, saya bangun pesantren diganggu, saya datang ceramah diganggu, dianggap meresahkan masyarakat, ya repot hidup begini, kata Gus Nur. Nah, Gus Nur yakin aturan pengeras suara masjid musola yang diteken menak Yakut itu tidak akan banyak ditaati oleh takmir masjid di Indonesia. Sebab soal penggunaan pengeras suara di masjid musola sudah tradisi dan mau diapain juga itu sudah berjalan turun-temurun. Kemarin saya sudah baca artikelnya, jadi masalah ini ada tulisan bagus ya, bahwa keputusan menteri ini nggak ada kekuatan, nggak bakalan dituruti sama takbir
Masjid Indonesia. Jadi nggak akan dituruti seperti itu. Mana bisa nurut karena dari dulu budaya sudah begitu ya. Menjelang azan zuhur, maghrib, asar, isya, subuh dan budaya itu sudah diganti 7 kali presiden ya begitu nggak berubah. Menak Yakut kena makarnya Allah. Gus Nur mengaku emosi dengan omongan Menak Yakut yang mengibaratkan suara azan dengan analogi gonggongan hewan. Menak Yakut ngomong begitu, Gus Nur meyakini adalah bagian dari skenario Allah yang membuka siapa sebenarnya Gus Yakut itu. Menak Yakut diminta Ketua MUI Kota Bandung Kiai Haji Miftah Farid untuk mengklarifikasi di mana menurutnya analogi Menak Yakut suara azan dengan gonggongan hewan sangat tidak pantas. Gus Nur heran mau dibahas suara azan dan mengecilkan volume tua masjid musola kok malah yang jadi contohnya adalah gonggongan hewan. Lagi pula perumpamaan gonggongan hewan kanan kiri layaknya suara azan itu nggak tepat. Sebab kan sudah ada aturan sejak lama, jarak musola masjid itu sudah diatur yang nggak boleh berdekatan lah, katanya. Penceramah Islam Suki Nur Raharja atau Gus Nur emosi geram ke Menteri Agama Yakut Khalil Quamas. Gus Nur mengkritik keras Menak soal suara azan kok disamakan dengan gonggongan hewan. Gus Nur tidak heran dengan Menak Yakut yang berbicara memicu kontroversi itu sebab Gus Yakut ya memang begitu omongannya, katanya. Malahan Gus Nur menyebutkan Menak Yakut kena makar dari Allah. Jadi Tuhan menunjukkan bagaimana watak asli dari seorang Menak Yakut. Gus Nur mengaku emosi dengan omongan Menak Yakut dan mengibaratkan suara azan dengan analogi gonggongan hewan. Menak Yakut berbicara seperti itu. Gus Nur meyakini adalah bagian dari skenario Allah untuk membuka siapa sebenarnya Gus Yakut itu. Menurutnya analogi Menak Yakut suara azan dengan gonggongan hewan ini juga sangat tidak pantas. Gus Nur heran akan membahas suara azan dan mengecilkan volume tua masjid musola. Kenapa malah yang menjadi contohnya adalah gonggongan hewan? Lagi pula perumpamaan gonggongan hewan kanan kiri layaknya suara azan itu tidaklah tepat sebab sudah ada aturan sejak lama jarak musola masjid itu sudah diatur dan tidak boleh berdekatan. Seperti diketahui sebelumnya, Menak Yakut saat diwawancara media di Pekanbaru Riau sempat menjelaskan agar volume suara tua masjid dan musola diatur maksimal 100 desibel. Lebih tepatnya, Yakut menjelaskan tentang peraturan Kemenak nomor 5 tahun 2022 terkait penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola. Yakut menerangkan bahwa aturan itu bukan suatu bentuk larangan, melainkan untuk memastikan kerukunan dan kedamaian di kalangan umat beragama di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Yakut memberi perumpamaan dengan gonggongan hewan. Di mana pendakwa kondang Suki Nur Raharja atau akrab disapa Gus Nur ikut menanggapi pernyataan Menteri Yakut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan hewan. Gus Nur menyebut pernyataan Gus Yakut menyamakan suara azan dengan gonggongan hewan itu merupakan makar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.